Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita belajar nilai mutlak ya. Membahas PR-PR kalian yang ada di halaman 51 buku Intan Paliwara gitu ya. Yang pertama kali kita bahas itu nomor 2, Dek. Nomor 2 itu kenapa jawabannya A. Jadi soalnya ini 5X, harga mutlak 5X dikurangi 10 ditambah 1 sama dengan min 4. Usahakan di ruas kiri itu hanya ada harga mutlak saja. Maka ini plus satunya pindah ke sini. Jadi nanti min 5. Nah, jadilah seperti ini. Harus diingat terus bahwa harga mutlak itu nilainya selalu positif. Nah, kebetulan yang nomor 2 itu kan ternyata dia nilainya negatif, berarti tidak mempunyai penyelesaian himpunan kosong. Himpunan kosong itu ada di 2A, begitu ya. Kemudian yang nomor 4, kenapa jawabannya E? Nomor 4 itu soalnya ini, soal. Oke, soalnya ini. Minnya di luar harga mutlak ya. Min harga mutlak 2 dikali harga mutlak 10 min 3Y sama dengan harga mutlak negatif 5. Harga mutlak negatif 5 dikali 3 dikurangi 25. Nah, ini kenapa min? Karena negatifnya itu di luar harga mutlak. Nah, 2 sendiri harganya tetap 2 ketika dibuka harga mutlaknya. Nah, ketika ini negatif 5 dibuka harga mutlaknya, jadi 5 karena harga mutlak itu nilainya selalu positif. Dikalikan dulu, nanti hasilnya 15 dikurangi 25, nah itu hasilnya negatif 10. Biar di ruas kiri itu hanya ada harga mutlak saja, maka itu dibagi negatif 2, 10. Ini bagi negatif 2 kan hilang. Jadinya tinggal harga mutlak 10 dikurangi 3Y kali 5. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menguadratkan masing-masing ruas, boleh sekali. Atau dengan dibagi menjadi ini, seperti ini. Yang satu plus, ya, yang satu negatif. Oke, 10 min 3Y sama dengan 5 atau 10 min 3Y sama dengan negatif 5. Masing-masing kita selesaikan. Ketemulah Y-nya 5 per 3 dan yang satu ini Y-nya sama dengan 5. Jadi intinya kalau sudah ada soal yang aneh-aneh itu kita selesaikan dulu. Biar yang ruas kiri itu harga mutlak, yang ruas kanan itu angka. Setelah itu kita tentukan mau dikuadratkan boleh, mau di seperti ini boleh, yang satu plus yang satu min gitu ya. Jadi nomor 4E begitu, yang nomor 6. Nah, ini nomor 6. Kebetulan ini ada dua harga mutlak dan ini itu 0, Dik. Ini 0. Ini namanya triknya. Jadi ini dipindah ruas aja. Dipindah ruas aja. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kali ini kita kuadratkan masing-masing. Kita kuadratkan masing-masing ruas. Nanti boleh pakai yang metode seperti ini, boleh nanti hasilnya yang 4x kuadrat dikurangi 24x ditambah 36 dan seterusnya. Kalau sudah nanti difaktorkan, jadi harus lihai, memfaktorkan itu harus lihai dengan banyak latihan. Nah, ini nanti x-nya 2 per 3 atau x-nya sama dengan 10. Jadi jawaban yang nomor 6 itu E. Oke, nomor 9. Nomor 9 itu memang soalnya X min 6 sama dengan, nah, lagi kan ini kayak gini dicari harga mutlaknya karena ini ada embel-embelnya plus 6 ini loh. Kalau nggak ada embel-embelnya kita kuadratin aja masing-masing. Ini ada plus 6, kita cari pembuat nolnya. Jadi nanti kalau dalam satu ruas itu ada harga mutlak 2. Dan beda jenisnya, beda dalemannya, kita cari pembuat nolnya. Untuk X min 6, pembuat nolnya itu caranya seperti ini. Jadi X-nya sama dengan 6. Nah, ini biarin aja X-nya sama dengan 0. Nanti kita cari yang sebelah sini, nanti kita cari yang sebelah sini. Gitu. Jadi ada 3 poin nanti sini, ini, kemudian sini. Kita cari yang X kurang dari 0 dulu. Kita contohkan X yang kurang dari 0 itu misalnya di sini itu kan negatif 1, D. Negatif 1 itu, negatif 1 dimasukkan ke X-nya dikurangi 6, itu kan negatif 7. Maka, nah yang di sini ini jadi negatif. Ini loh, asal-usulnya ini jadi negatif. Negatif 1 kurangi 6 itu negatif 7. Nah, inilah jadi negatif. Nah, untuk yang ini dimasukin negatif 1 kan jadi negatif juga. Nah, ini negatif.
Tuh, cara menentukan kenapa ini ditambahin negatif, kenapa ini ditambahin negatif seperti itu ya. Kita ambil bilangan yang di antara itu. Salah satu aja buat ngecek gitu. Oke, untuk X kurang dari 0, yang ini jadi negatif, yang X saja juga jadi negatif. Nah, ini. Oke, buka kurungnya jadi min X plus 6. Ini pindah ke sana. Nanti habis tinggal 6 sama dengan 6. Dapat dipenuhi oleh semua bilangan untuk interval X kurang dari 0. Maka jawabannya ini penyelesaiannya memang X kurang dari 0. Nah, sekarang interval yang sini antara 0 sampai 6. Ini nyebutnya antara 0 sampai 6. Nanti lambangnya seperti ini antara 0 sampai dengan 6. Oke, kita ambil angka 3 misalnya. Ambil angka 3 dikurangi 6. 3 kurangi 6 itu negatif toh, maka di sini negatif. Nah, oke. Nah, kayak tadi. Nah, kalau ini 3 ya otomatis ini positif kan. Ini positif. Jadi yang ini jadi negatif, yang ini positif. Nah, oke. Plus ini positif ya. Oke. Ini pindah ke sana min 2x, ini pindah ke sana 0. X-nya 0. X 0, 0 ya. 0 itu kan tidak termasuk di sini. X-nya 0 itu kan sudah masuk yang tadi yang di sini kurang dari sama dengan 0. Oke. X-nya sama dengan 0. Jadi udah termasuk yang di sini tadi X-nya sama dengan 0. Untuk interval sekian sampai sekian X-nya sama dengan 0 masuk di sini. Masuk karena dia X kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang interval ini lebih dari 6, kita cek bilangan yang lebih dari 6 itu kan 7 misalnya. 7 dikurangi 6, 1. Nah, positif kan 1 itu. Nah, ini positif. Biarkan aja positif, nggak usah dikalikan negatif. 7, nah ini juga positif. X min 6. Oke. Nah, ternyata kok min 6 sama dengan 6? Ya, tidak terpenuhi kan kalau min 6 sama dengan 6 itu. Jadi, nanti yang memenuhi hanya ini aja. Yang B tadi, yang X sama dengan 0 sudah include ke yang sini, yang A. Nah, yang C itu sudah tidak memenuhi karena min 6 sama dengan 6. Gitu ya. Nomor 11. Nomor 11 itu kan soalnya dikuadratin ya. Kita misalkan. Ini kuadrat dikurangi ini. Kebetulan yang harga mutlaknya sama. Sama ya, dalam harga mutlaknya sama. Ini dimisalkan, Y sama dengan 2X min 1, tapi harga mutlak jadinya Y kuadrat min 6, Y min 7 sama dengan 0. Oke, kita tetap harus lihai memfaktorkan dengan banyak latihan. Latihan pun kalau nyontoh nggak bisa ini. Susah, kita harus orek-orek sendiri. Jadi nanti pemfaktorannya itu Y plus 1, Y min 7. Nah, Y-nya ketemu min 1 dan Y-nya itu ketemu 7. Y itu siapa? Yaitu harga mutlak 2X min 1. Nah, tidak memenuhi karena, sekali lagi ya, karena harga mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi yang ini tidak bisa, tidak memenuhi. Nah, kita tinggal pikirkan yang ini. Boleh, seperti ini boleh mau dikuadratin juga boleh. Jadi nanti ini hasilnya X-nya 4. Kemudian yang ini buka kurung. Hasilnya X-nya min 3, jadi jawabannya itu min 4 dan min 3 gitu. Oke, nomor 8 itu soalnya ada dua harga mutlak yang berbeda ini sama ini. Nah, ini loh Dek. Sekali lagi kalau dalam soal itu ada harga mutlak yang dalamannya berbeda, kita cari pembuat 0. Pembuat 0 itu yang di dalam harga mutlaknya dibikin sama dengan 0. Ketemulah X-nya 3 sama yang satunya dibikin sama dengan 0, X-nya negatif, X-nya setengah. Nah, 3 sama setengah itu kan duluan setengah, maka setengah dulu yang ditulis, baru 3. Kita cari interval yang sebelah sana, kita cari interval sini, kita cari interval sini, gitu ya. Ini interval kurang dari setengah, misalnya kurang dari setengah itu kita ambil 0 ya. Kita ambil 0. Kita ambil 0 untuk harga mutlak ini. 0, 3 kali 0 dikurangi 9. Negatif kan? Nah, ini maka dia negatif. Gitu kan? Nah, kita ambil lagi 0 untuk masukkan sini. 1 dikurangi 0. Dia positif. Diam kalau positif, nggak usah dikalikan negatif. Jadi nanti yang ini jadi negatif sekian ini 1 dikurang ini hasilnya dari ini positif berarti diam, ini dari soalnya itu memang plus 1 gitu ya.
buka kurungnya ditambah ini 1 tambah 2 karena 2. Oke. Min 3 tambah 2x. Oke. Jadinya jawabannya X-nya 7. X7 tidak termasuk di dalam interval 7. Nah, ini kan 0, min 1, dan seterusnya 7 kan di sana. 7 itu di sana, berarti 7 tidak masuk dalam interval ini kurang dari setengah. Jadi dia tidak memenuhi penyelesaiannya. Begitu nggih? 7 itu tidak berada di interval sini, tetapi di interval sini, maka dia salah. Kemudian kita cari yang interval yang antara setengah dan 3. Antara setengah dan 3. Contoh antara setengah dan 3 itu misalnya 2 gitu ya, Dek. 2. Kita masukin 2. 3 kali 2 kurangi 9. Itu kan hasilnya negatif 3, maka dia negatif. Kita masukin angka 2. 1 dikurangi 4. 1 kurangi 4 kan negatif 3, maka dia negatif. Jadi harga mutlaknya jadi negatif semua, nggih. Negatif semua. Ini soalnya memang ditambah 1, kurungnya dibuka. Jadi X-nya 9/5. 9/5 itu kan 2/5. Nah, dia masih di sini. Dia masih di antara ini. 2/5 itu masih di sini. Jadi dia memenuhi. 9/5 itu dia memenuhi. Nah, untuk X yang lebih dari 3, yang di sini, untuk X yang lebih dari 3 berarti kita ambil contohnya 4, gitu nggih. 4 itu kita masukin sini, ternyata 12 kurangi 9 itu kan positif. Nah, ini tetap positif diam. Nah, kalau ini 1 dikurangi 8, masukin 4 juga ya. 1 kurangi 8 itu kan min 7, maka dia min. Oke, nah soalnya yang ini jadi positif, yang ini jadi min. Begitu juga ini buka kurungnya min 1, ini 0 ya, nanti tinggal 2x, x-nya 9. Karena x9 itu di dalam interval x-nya 9 ya, ketemu 9. Nah, 9 itu kan di sini, Dek, maka dia memenuhi. Jadi jawabannya 9/5 atau 9. Begitu ya. Nah, yang nomor 15 itu soalnya 7 kurang dari harga mutlak 2x min 4 plus 1. Ini pindah ruas ke sini jadinya 6. Nah, kedua ruas harus bernilai positif, maka dia dikuadratkan karena dia sudah bernilai positif. Dikuadratkan. Oke, dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan. Memang harus pintar kita memfaktorkannya. Memang dikuadratkan gini ya, Dek ya. Jadilah X-nya ketemu min 1. X-nya ketemu 5. Min 1 ini lebih dulu di sini, 5 itu di sini. Dia tandanya lebih dari, nggih. Yang dicari kan lebih dari. Oke. Di sini itu ada 0 ya, Dek ya. Di sini itu ada 0 ya. Kita masukin ke sini 0. 2 0 ditambah 2, berarti kan 2. Nah, ini kali 0 min 1. 2 kali 0 dikurangi 10, berarti min 10. Berarti kan 2 kali min 10, min 20. Maka yang di sini negatif. Nah, ini tandanya. Kenapa ini negatif? Kita ambil angka 0, dimasukkan ke sini. 2 kali 0, 0 ditambah 2, berarti ini kan jawabannya 2. Kita masukin 0, berarti ini jawabannya min 10. 2 kali min 10 kan negatif, maka dia negatif. Maka yang pasti di sini itu kalau dicek lagi pasti dia positif. Dan dia yang di sini itu positif. Ini kurang ke sini, Dek. Kurang ke sini. Oke, positif. Padahal yang ditanyakan kan lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif. Positif itu berarti ini ke sana. Gimana ngomongnya ini ke sana itu? X-nya kurang dari negatif 1. Ini ke sana berarti X-nya lebih dari 5. Begitu ya. Oke, semoga paham. Semoga bisa mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.